ketua kelas ya? Iya, emang kenapa? Aku cuma pengen coba sih. Aku juga udah nyiapin programnya. Tapi kamu yakin, San? Yakin dong. Emang kenapa? Kayaknya sih mending Aldi aja. Kenapa harus Aldi? Ya dia kan cowok, dia kan lebih tegas. Lagian jadi ketua kan berat ya. Kamu kan gampang capek. Dan jujur aja, jarang juga kan cewek jadi ketua di sini. Jadi aku nggak cocok cuma karena aku cewek. Ada juga yang disebut beban ganda. Perempuan yang bekerja seringkali tetap dibebani tanggung jawab utama dalam rumah tangga. Akibatnya, mereka mengalami kelelahan fisik, stres, dan memiliki waktu terbatas untuk menjaga kesehatan. Kekerasan gender merupakan bentuk ketidaksetaraan gender. Kekerasan ini dapat berupa fisik, seksual, psikologis, dan bahkan ekonomi. Kekerasan dapat menyebabkan trauma dan juga berdampak terhadap kesehatan jangka panjang bagi korban. Apa yang terjadi pada Sarah tadi merupakan contoh nyata dari ketidakadilan gender. Penilaian dilakukan bukan berdasarkan kemampuan, namun berdasarkan anggapan terhadap gender tertentu. Dalam memahami hal ini, kita perlu membedakan antara seks dan gender. Seks merujuk pada karakteristik biologis yang ditetapkan sejak lahir, seperti kromosom, hormon, anatomi tubuh yang bersifat tetap, dan juga digunakan untuk mengelompokkan individu antara laki-laki atau perempuan. Sedangkan gender adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat yang biasanya bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Gender adalah konstruksi sosial. Maka dari itu, gender dibentuk oleh masyarakat. Jadi, gender berbeda di setiap kebudayaan dan juga di setiap masyarakat. Namun, justru di situ adalah letak dari ketidaksetaraan yang dirasakan di dalam kehidupan sehari. Salah satu bentuk ketidaksetaraan gender yaitu stereotip. Stereotip merupakan pelabelan umum yang seringkali tidak adil, seperti anggapan bahwa laki-laki itu selalu kuat dan perempuan itu lemah atau emosional. Dalam cuplikan kisah tadi, Sarah dianggap tidak cocok menjadi seorang pemimpin hanya karena dia seorang perempuan. Hal tersebut termasuk subordinasi, di mana salah satu gender ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Perempuan seringkali dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan juga pengambil keputusan. Selain itu, terdapat diskriminasi gender, yaitu perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan gender. Contohnya, perempuan digaji lebih rendah, sulit mendapatkan promosi, atau tidak diberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Dalam bidang kesehatan, terdapat bias gender. Misalnya, keluhan perempuan sering dianggap hanya emosional, sehingga penanganannya kurang serius. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan diagnosis pada penyakit yang sebenarnya serius loh. Ketimpangan gender juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan kebijakan. Misalnya, wanita memiliki akses terbatas terhadap kesehatan atau perlu meminta izin suami untuk tindakan medis tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa gender dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Dari semua ini, dapat diketahui bahwa bias, ketimpangan, dan diskriminasi gender tidak hanya terjadi di kehidupan sosial, namun berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.